Mulai. Bersama saya, Fatibul Umam dari SMA Negeri 78 Jakarta. Saya Syukur Eko Raharjo dari SMA Negeri 78 Jakarta. Saya Sri Suratni dari SDN Kota Bambu 01 Pagi Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Umar. Sehat Ibu Sri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita sudah diagendakan yaitu hari ini kita akan melaksanakan supervisi, betul ya Bu? Betul Pak. Ibu dengan siapa nanti Ibu supervisinya? Dengan Pak Syukur Pak. Oh Pak Syukur. Iya. Berarti nanti Ibu akan bertanya lebih dalam, menggali apa-apa yang Pak Syukur akan sampaikan. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, boleh Ibu kalau sebelum proses coaching ini boleh saya bertanya ya Bu ya? Boleh dong Pak. Oke, pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya Ibu jangan sampai lupa bahwasanya Ibu harus mengkaitkan dengan tirta, itu yang pertama, gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian juga Ibu harus melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu kan. Betul. Kemudian Ibu juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa-apa yang coach sampaikan, gitu ya Bu. Siap, Pak. Nah, juga jangan lupa ya Bu, dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang saya mau tanya, boleh ya Bu ya? Ya, silakan Pak. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Tentunya kompetensi inti coaching antara lain mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, berarti ada dua ya Bu kompetensi Ya, yang Ibu akan betul. kembangkan ya Bu. Betul. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul ya Bu? Iya betul. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Bu, apa yang lebih spesifik, apa kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu nanti kembangkan dalam proses coaching Bu? Ya pastinya tentunya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, Pada baik. coach ya. Kalau proses itu sudah dilaksanakan, berarti apa kira-kira Bu indikator ketercapaiannya Bu dari coaching ini? Ya, nantinya setelah proses coaching, saya ingin untuk dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dialaminya Pak. Baik Ibu Sri, berarti Bu Sri ini nantinya akan mengembangkan kompetensi yang dipunyai oleh Pak Syukur, kemudian juga menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Syukur akan sampaikan. Betul Pak. Dengan proses yang tadi saya sampaikan, tirta tersebut ya Bu Betul. Sri ya, Bu Sri ya. Jadi itu saja Ibu yang mungkin saya bisa sampaikan sebelum coaching ini. Mudah-mudahan sukses proses Amin. coaching Ibu dengan coach. Apa-apa yang menjadi catatan nanti mudah-mudahan Ibu bisa laksanakan. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Baik, juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Syukur. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Sri. Bu Sri apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Sehat hari ini. Alhamdulillah. Jadi saya dapat info Bapak katanya mau ngobrol sama saya Pak. Iya nih Bu, pengen ada sesuatu yang saya diskusikan dengan Bu Sri. Kira-kira Ibu bisa kan? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bu Sri. Sama-sama Pak. Gimana Pak? Kira-kira ini biar diskusi kita ada arahnya, tujuannya apa ya yang Bapak mau sampaikan yang bisa kita diskusikan hari ini? Iya nih Bu, saya pengen diskusi terkait dengan permasalahan yang saya alami di kelas yang sedang saya ajar, di mana ada permasalahan-permasalahan yang menurut saya sudah saya lakukan langkah-langkah untuk penyelesaian, tetapi saya melihatnya belum optimal. Begitu sih Bu, kurang lebihnya terkait dengan permasalahan pembelajaran di kelas. Saya paham.
intinya Bapak ingin mencari solusi ya. Betul sekali. Kira-kira ya solusi yang terbaiknya seperti apa gitu langkah-langkahnya. Karena yang selama ini sudah saya lakukan, saya sudah berusaha melakukan, ternyata hasilnya belum terlihat signifikan. Kalau boleh saya tahu nih Pak, kira-kira gimana nih? Bagaimana kasusnya seperti apa, dan tolong ceritakan Pak biar bisa kita diskusikan bersama. Iya, jadi di awal ajaran baru ini saya mendapatkan tugas menjadi wali kelas di kelas 11K. Tepatnya anak-anak ini jumlahnya kurang lebih 33 siswa. 10 siswanya perempuan, sedangkan berapa ya? 23 anak itu laki-laki. Jadi lebih banyak dominannya adalah laki-laki. Iya. Nah, yang menimbulkan permasalahan ini adalah bahwa motivasi belajar anak-anak itu masih sangat kurang. Lebih cenderung ya anak-anak ketika datang ke sekolah bukannya semangat belajar, tetapi kebanyakan tidur di dalam kelas. Selain itu juga saya amati dalam mengikuti proses pembelajaran juga masih sangat kurang, tidak semangat. Jadi banyak keluhan-keluhan dari Bapak Ibu guru, itu tugasnya belum dikumpulin, ulangan juga nilainya masih kurang. Itu gambarannya sih Bu Sri. Berarti di dalam kelas itu memang lebih banyak laki-laki ya. Betul Bu. Otomatis yang wanita sedikit, dan perjuangan Pak Syukur berat banget ini. Tapi saya yakin Pak Syukur bisa mengatasi masalah ini ya. Nah, kalau boleh kita gali bersama yang sudah Pak Syukur lakukan itu dari skala 1 sampai 10 pada posisi di mana nih Pak Syukur nih? Iya. Kalau saya perkirakan dari rentang 1 sampai 10, usaha yang sudah saya lakukan itu ya kurang lebih pada rentang angka 5 Bu Sri. Nah, inilah yang membuat saya sedih ya, dibilang sedih, berat, dan sampai campur aduk lah antara apa yang sudah saya usahakan, solusinya apa, kemudian kita lakukan anggap aja perubahan di kelas, ternyata hasilnya belum memuaskan. Ya, kurang lebih angka 5 itu. 5 ya Pak ya? Betul. Mungkin di dalam kelas itu kan ada laki-laki 23 dan perempuannya 10. Betul. Mungkin ada potensi lain Pak yang bisa dikembangkan Pak Syukur dalam kelas tersebut. Nah ini Bu, saya berpikir ketika mengamati di kelas tersebut, walaupun jumlah perempuannya itu 10, tetapi ternyata dalam aktivitas atau kegiatan pembelajaran maupun aktivitas di kelas tersebut malah yang lebih dominan perempuannya. Nah, ini saya anggap sebagai peluang atau potensi untuk diajak berkolaborasi untuk mengatasi ketertiban di kelas tersebut. Itu yang saya pikir salah satu jadi peluang gitu. Peluang dan potensi mengatasi permasalahan di kelas tersebut. Kalau tadi Pak Syukur sudah ceritakan yang siswa perempuan bisa menjadi potensi untuk membantu permasalahan Pak Syukur, kira-kira apa ada potensi lain yang bisa Pak Syukur kembangkan lagi Pak dengan kondisi masalah Pak Syukur seperti ini? Mungkin ini ya Bu ya,
karena tadi kan permasalahan anak-anak tidur di kelas. Ya, betul. Nah, saya pernah berdiskusi dengan beberapa anak yang sering tidur ya. Iya. Maka saya panggil, saya dialog, diskusi. Ternyata istilahnya banyak hal yang permasalahan yang dibawa oleh anak dari rumah ke sekolah. Gitu. Jadi kesimpulannya sumber permasalahannya ini salah satunya adalah dari kondisi sosial, ekonomi dan sebagainya di rumahnya masing-masing. Tentunya solusi lainnya tentunya adalah mengajak diskusi lah ya, melakukan pembinaan juga dengan orang tua dari peserta didik tersebut. Bagus, Pak Syukur sudah punya beberapa solusi yang akan Pak Syukur laksanakan. Nah, gimana nih Iya. rencananya supaya solusi yang Bapak sudah ungkapkan ini bisa berjalan dan tentunya tercapai? Apa rencana selanjutnya, Pak? Nah, kalau rencana yang akan saya lakukan, tentunya yang pertama nih ya Bu ya, penguatan kembali terkait dengan kesepakatan kelas. Yang awal-awal ajaran baru sudah kita buat, kita sepakati bersama, walaupun ternyata hasilnya itu belum maksimal. Nah, itu yang saya akan lakukan, penguatan kembali. Jadi disadarkan kembalilah anak-anak itu. Kemudian yang kedua, tentunya tadi saya akan melakukan istilahnya komunikasi dengan para orang tua ya Bu. Komunikasi dengan para orang tua terkait dengan anak-anaknya tersebut. Kalau di sekolah itu bagaimana? Karena orang tua juga harus diberi laporan atau pandangan kondisi anak-anannya di sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Bu, potensi di kelas tersebut. Potensi di kelas tersebut kan perempuannya yang lebih dominan. Nah, saya pengen merangkul, mengajak anak-anak perempuannya itu walaupun jumlahnya 10, saya ajak untuk ikut berkontribusi aktif dalam ketertiban di dalam kelas tersebut. Misalnya contoh ada anak yang sedang tertidur, gurunya masuk, tentunya berperan aktif untuk membangunkan. Kemudian misalkan dalam sebuah pelajaran ada tugas atau ada ulangan, mungkin anak-anak perempuan ini yang berperan dalam mengingatkan temannya tersebut. Itu sih Bu, gambaran kurang lebih langkah-langkah yang akan saya lakukan gitu ya sebagai bentuk rencana aksinya lah. Jadi saya sudah dengar ada 3 rencana ya Pak? Betul. 3 rencana yang akan Bapak lakukan. Tentunya rencana ini juga kan prosesnya panjang gitu. Ya, pasti Bu. Betul, Ya. memakan waktu. Jadi kira-kira berapa lama rencana Bapak ini yang dibutuhkan untuk menjalani semua rencana Bapak ini berapa lama Pak? Kira-kira Pak? Kalau terkait ini, kalau misalkan mencapai hasil tujuan akhir pasti tidak sehari 2 hari, Iya. tetapi bisa berbulan-bulan karena kita berkaitan dengan masalah karakter anak gitu. Tetapi terkait dengan merealisasikan gitu rencana tersebut ya kurang lebih bisalah kita realisasikan 2 minggu ke depan gitu. 2 minggu Iya. depan ya Pak ya. Untuk mengukur keberhasilan rencana Bapak tadi, Ya. nah, bagaimana caranya Pak? Nah, kalau mengukur tentunya yang saya butuhkan adalah informasi-informasi dari guru-guru mata pelajaran yang masuk ke dalam kelas tersebut seperti apa, melakukan penilaian seperti apa, apakah ada sebuah perubahan yang
positif atau malah kebalikannya. Tentunya laporan dari guru-guru mapel itu sangat diperlukan sebagai bentuk apa ya, parameter ya keberhasilan dari usaha yang dilakukan. Syukur. Setiap rencana itu kan pasti ada hambatannya. Wah, ya pas. Saya ingin tahu nih, tentunya saya pengen tahu nih, nah, gimana nih cara Pak Syukur mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin nanti akan muncul dalam rencana Pak Syukur? Ya, kalau hambatan pastilah ya Bu, karena yang kita urus adalah manusia. Kemudian yang kita urus bukan satu atau dua orang, itu banyak orang lah yang terkait dengan permasalahan ini. Walaupun permasalahan ini adalah permasalahan peserta didik, tapi ternyata berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan latar belakang keluarga dan sebagainya. Tentunya alternatifnya untuk meminimalisir hambatan tadi, saya akan komunikasikan tentunya dengan yang pertama dengan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran berperan dalam hal kolaborasi, memotivasi lah ya. Memotivasi, mendorong istilahnya ketika dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua tentunya pihak-pihak yang terkait di dalam sekolah, bisa guru BK-nya. Nah, guru BK juga berperan dalam hal konseling, gitu ya, konseling. Kemudian juga dengan pihak kesiswaan maupun pihak kurikulum di sekolah. Jadi pihak-pihak sekolah juga harus tahu terkait dengan permasalahan yang terjadi di dalam kelas tersebut. Gitu. Jadi untuk masalah ini adanya kolaborasi ya Pak? Betul, kolaborasi dengan rekan sejawat kan, dan itu harus berjalan. Nah, kalau boleh tahu saya ingin tahu nih gimana komitmennya Pak Syukur nih untuk rencana ini, karena setiap rencana tuh harus benar-benar nih kita jalankan di sini. Dan saya tahu komitmen Bapak. Iya Bu. Ini salah satu bentuk komitmennya, saya diskusi dengan Bu Sri nih. Ini bentuk komitmen saya. Jadi saya sangat berkomitmen sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya ini. Karena saya percaya bahwa anak-anak di kelas tersebut punya potensi yang sebenarnya punya potensi yang tersembunyi yang perlu dikembangkan. Betul. Cuma masih menjadi misteri buat kita. Belum mendapatkan titiknya. Titiknya, Oke. betul. Kira-kira dalam menjalankan komitmen ini siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen dari rencana Bapak? Ya, komitmen tentunya tadi Bu, pihak-pihak yang tadi sudah saya sampaikan ya, dari rekan sejawat, guru-guru, kemudian pihak-pihak pimpinan sekolah. Nah, merekalah yang bisa saling mensupport ya Bu, mensupport, saling memotivasi bahwa ini semua menjadi tanggung jawab bersama. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sangat bagus rencana Bapak ini. Amin. Kira-kira untuk rencana tindak lanjutnya nih setelah rencana itu dijalankan tuh apa nih Pak? Kira-kira nih rencana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya kalau sudah berjalan nih ya Bu, Ya, terkait sudah. dengan tahapan solusi tadi, ya tindak lanjutnya adalah ya monitoring terkait dengan perkembangan dari peserta didiknya seperti apa. Gitu Bu. Semangat mereka untuk belajar Iya. ya. Jadi tidak ada yang ngantuk lagi. Nah, Semangat menerima ilmu betul. ya sampai di sekolah, dan tidak hanya pelajaran Bapak tentunya. Iya, nah Pelajaran juga. makanya di situ butuh kolaborasi dengan guru yang lain. Iya. Oke, terima kasih banyak. Saya loh Bu yang terima kasih. Saya juga senang, terima kasih Pak Syukur sudah mau berdiskusi dengan saya. Terima kasih Bu Sri udah meluangkan waktunya. Iya Bu. Ya, mudah-mudahan ya
ya solusi ini berjalan sesuai dengan rencana dan Amin. berhasil sehingga permasalahan Bapak bisa selesai ya, anak-anak bisa belajar dengan senang ya, dan Bapaknya juga nggak gundah lagi, nggak risau lagi. Betul Bu, iya. Karena setiap kita punya anak-anak, kita punya potensi ya untuk mengembangkan kemampuan anak-anak tersebut dan membantu siswa tersebut. Apalagi Bapak sudah mengajar cukup lama, saya yakin Bapak bisa menjalankan semua yang Bapak rencanakan. Iya, terima kasih Bu atas waktunya, atas ya motivasinya. Secara tidak langsung apa yang Ibu sampaikan tadi, saya mendapatkan sebuah solusi ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak Syukur. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi kembali dengan Baik Bu. permasalahan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Luar biasa. Tadi sudah proses coaching ya Bu ya. Sudah Pak. Gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah senang Gitu dan ya, Bu. lega. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat solusi juga. Luar biasa. Nah, tadi saya melakukan observasi ya Bu, apa yang tadi Ibu coachingkan kepada Pak Syukur Eko gitu kan. Muncul nih Bu beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Nah, kira-kira nih Bu ya, apa sih yang Ibu sudah dapatkan dari proses coaching tadi? Pada saat tadi melakukan proses coaching, saya sudah mendapatkan menggunakan alur tirta. Baik. Itu dengan menanyakan tujuan dari Pak Syukur Oke. dan melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi Pak Syukur serta tanggung jawab Pak Syukur yang nanti akan dilakukan coach sebagai coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi Pak dari coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Pak Syukur. Oke. Bu Sri tadi saya lihat sangat fokus ya mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Pak Syukur gitu kan. Kemudian juga memang Bu Sri ini mempertanyakan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Syukur. Betul. Ya diantaranya menggiring bahwasanya Pak Syukur bagaimana proses tirtanya dari proses tujuannya, kemudian juga identifikasi, Betul. rencana aksi, dan akhirnya disimpulkan dengan tanggung jawab serta komitmen. Betul ya Bu tadi Betul, sampaikan Pak. ya Bu ya. Iya, betul. Nah, boleh saya tanya satu lagi ya Bu ya. Ya. Kira-kira nih Bu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Jadi yang saya kembangkan, saya ingin mempelajari lagi nih lebih dalam tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching nanti kembali hasilnya akan lebih baik. Baik Ibu, luar biasa, masih mau belajar terus ya Bu ya Semangat mengenai banget. alur tirta ya Bu. Betul. Tapi saya sangat apresiasi tadi apa-apa yang Ibu sampaikan sudah sangat amat luar biasa. Pak Syukur Eko sangat melampiaskan apa-apa yang menjadi keluhannya. Benar. Dan Ibu menggiring mencapai solusi yang terbaik untuk kedua baik dari Ibu maupun dari Pak Syukur Eko. Baik Ibu, cukup saya akhiri kegiatan ini. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Sama-sama Ibu.